Perkenalkan, nama saya Mariska Ultari, NPM 18260 dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. DPL saya Ibu Tiara Dwi Putri, Koordinator DPL Bapak Abdullah Munzir. Saya dari kelompok 23. Judul proker KKN kedua saya yaitu edukasi mengenai bentuk pelecehan seksual secara fisik maupun non-fisik yang dapat diadukan kepada hukum. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual dulu. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual. Perlakuan secara tidak sopan yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan merasa tidak nyaman. Kejahatan pelecehan seksual secara fisik maupun non-fisik terbagi atas 5. Yang pertama, pelecehan secara fisik, yaitu mengarah perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Yang kedua, pelecehan lisan termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon atau komentar bernada seksual. Yang ketiga, pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir. Yang keempat, pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar atau poster seksual. Yang kelima, pelecehan psikologis terdiri atas permintaan dan ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan. Perlu diketahui bahwa pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Sangat beragam, mulai dari perilaku lisan, isyarat tubuh, kontak fisik yang tak diinginkan, hingga pemerkosaan. Pelecehan yang paling sering terjadi yaitu pelecehan tertulis atau gambar dan pelecehan secara fisik. Pelecehan secara fisik seperti menyentuh tubuh seseorang yang orang tersebut tidak menginginkan atau merasa dipermalukan. Yang paling miris, pelecehan tertulis atau bergambar. Perlu diketahui bahwa pelecehan secara tertulis yang banyak di media sosial seperti menyebarluaskan foto atau video seseorang yang mengarah pornografi dapat dikenakan sanksi Undang-Undang ITE, terutama untuk para wanita yang sering diancam oleh seseorang karena mencuri foto atau video yang mengarah ke pornografi. Jangan takut, karena pelaku bisa dikenakan sanksi jika melakukan penyebaran foto atau video pornografi di media sosial. Kemudian, sanksi perbuatan pelecehan seksual atau cabul itu merujuk pada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Contoh kasusnya, seorang yang bernama Aljannah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan cabul, memegang payudara seseorang pelayan toko buku di Tanjung Pinang. Hakim memvonis pria 22 tahun tersebut hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara. Contoh yang kedua, Pengadilan Negeri Sungai Liat, Bangka memvonis Felix 22 tahun dengan penjara 5 tahun karena dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual meremas payudara seorang perempuan 16 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelecehan seksual non-fisik dan secara fisik yang dapat diadukan kepada hukum. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran untuk kita bahwa setiap perbuatan pasti ada sanksinya. Terima kasih.